Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa afdalus salati wa atammu taslima ala akramil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina dan Rasulullah setuju karena Abul As ini orangnya jujur, akhlaknya tinggi. Jadi orangnya sangat memegang teguh prinsip-prinsip yang luhur. Akhirnya dinikahkan sama Rasulullah. Tapi Abul As tidak langsung masuk Islam. Waktu perang Badar, Abul As ibn Rabi ini ikut orang-orang Mekah memerangi Rasulullah. Tapi jadi tawanan perang. Di saat jadi tawanan perang, waktu itu Zainab masih berada di Mekah karena dia berstatus istri sama Abul As. Zainab ngirim kepada Rasulullah tebusan berupa emas, kalung, ya, anting-anting yang dulu adalah maharnya Abul As kepada Zainab. Sesampai di Madinah, tebusan tadi Rasulullah melihatnya dan Rasulullah bersedih. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah bilang, ini adalah maharnya putriku Zainab. Saya tidak ingin ini dimasukkan ke Baitul Mal. Tidak kuat hatinya Rasulullah karena mengenang pernikahan putrinya. Kalau kalian ridho, kalau kalian setuju, maka kembalikanlah emas-emasnya putriku ini dan bebaskan Abul As ibn Rabi. Sahabat-sahabat setuju dengan keinginan Rasulullah karena sahabat tahu ini Nabi. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, kami setuju dengan kehendakmu. Maka dikembalikan tebusan tadi untuk dibawa kembali ke Mekah. Tapi Rasulullah mensyaratkan kepada Abul As satu syarat. Kata Rasulullah, kau saya bebaskan tanpa tebusan. Biasanya kalau dalam perang itu, kalau orang jadi tawanan, dia tidak bisa bebas kecuali menebus.
kirimkan putriku ke Madinah, karena Sayyidah Zainab masuk Islam, Abul As belum masuk Islam. Maka Rasulullah tidak mau seorang muslimah dikumpulkan dengan orang yang belum muslim. Sama Abul As diiyai permintaan Rasulullah, Abul As setuju, kata Abul As, saya akan laksanakan itu. Maka berangkatlah Abul As pergi ke Mekah. Sesampai di Mekah, sesegera mungkin sama Abul As disiapkan Zainab tadi untuk pergi menuju Madinah biar bisa bergabung dengan ayahnya Rasulullah SAW. Zainab waktu itu sedang hamil, tapi penduduk Mekah, Abul As ini orangnya pemberani, jadi dikirim sama dia siang-siang. Jadi orang Mekah akhirnya tahu semuanya bahwa Zainab putri Rasulullah akan berangkat ke Mekah. Rasulullah mengirim 2 sahabat untuk menjemput Zainab. Akhirnya sebagian penduduk Mekah mengganggu Zainab, menakut-nakuti Zainab. Ada yang menakut-nakuti dengan pedang, ada yang menakut-nakuti dengan panah. Akhirnya karena takutnya Zainab, maka gugurlah janin yang berada dalam tubuhnya itu, dan akhirnya sakit sampai meninggalnya nanti. Maka kemudian Abu Sufyan datang. Abu Sufyan berkata kepada pengawalnya Zainab tadi, saudaranya Abul As, katanya Abul As, antarkan istriku ini kepada 2 utusan Rasulullah yang akan menjemput istriku. Saudaranya Abul As ini ahli memanah. Melihat hal itu, dia langsung memasang busur panahnya. Dan kalau sudah memanah, dia tidak pernah meleset. Namanya Amr. Katanya Abu Sufyan mendatangi, wahai Amr, mohon turunkan panahnya kau itu. Saya ingin berbicara kepadamu. Kami tidak keberatan Zainab meninggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah. Tapi kami keberatan kalau kau itu berangkat di siang bolong seperti ini. Ini berarti penghinaan terhadap penduduk Mekah. Seakan-akan kita ini tidak berdaya melawan Muhammad. Seakan-akan kita ini takut. Kita tidak mau seperti itu, katanya siapa? Katanya Abu Sufyan. Jadi coba bawaan kembali di malam hari secara diam-diam, berangkatkan dia ke Madinah. Kau kan tahu apa yang terjadi terhadap kita di perang Badar. 70 dari orang-orang Mekah terbunuh. Akhirnya saudaranya Abul As tadi mengikuti pendapatnya Abu Sufyan dan dibawa kembali Zainab ke Mekah. Di malam harinya langsung dikirim menuju ke dua utusan Rasulullah yang menjemput Zainab. Akhirnya berangkatlah Zainab sampai ke Madinah. Jadi Abul As ini orangnya jujur, tapi belum masuk Islam. Suatu hari di tahun ke-7 Hijriah ini, Abul As ini juga seorang pedagang yang sukses. Dia kalau berdagang, ontanya ini sampai 100 onta. Jadi 100 onta ini membawa barang dagangannya dari Syam ke Mekah. Setelah perang Badar, setelah perang Uhud, setelah perang Khandaq, dia membawa dagangannya dari Syam ke Madinah. Tapi karena situasi perang, mereka selalu menghalang-halangi musuhnya. Tiba-tiba Abul As ini datang membawa 100 onta barang dagangannya. Sampai di Madinah, sama penduduk Madinah dirampas barang dagangannya ini. Maka Abul As melarikan diri. Diam-diam di malam hari dia bersembunyi mencari rumahnya siapa? Mencari rumah istrinya, yaitu Zainab. Sesampai di rumahnya Zainab, dia bercerita apa yang terjadi, dan Zainab, dua-duanya ini saling menyintai. Abul As ini dipengaruhi sama orang Mekah untuk menceraikan Zainab. Katanya orang Mekah, wahai Abul As, ceraikan Zainab, kami akan nikahkan kamu dengan wanita mana saja yang berada di Mekah yang kau sukai, kami akan nikahkan kamu. Katanya Abul As, saya tidak mungkin mencerahkan Zainab, dan saya tidak mungkin menikahi wanita di saat Zainab masih ada. Jadi sangat menyintai Zainab, dan Rasulullah tahu itu. Sampai di dalam rumahnya Zainab, Abul As minta suaka. Jadi tradisi di zaman itu dan sampai zaman sekarang, orang sekarang mengatakan suaka politik.
bilang, wahai Zainab, saya sekarang ditangkap oleh orang-orang muslim, maka saya minta suaka kepadamu. Diam Zainab, diterima. Akhirnya Zainab menunggu waktu subuh, waktu fajar. Rasulullah tidak tahu. Sampai subuh Rasulullah mengucapkan takbir, sahabat-sahabat juga bertakbir, sholat subuh. Zainab bersuara, menjerit, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya saya telah ketamuan Abul As ibn Rabi dan saya memberi dia suaka, maka jangan diganggu Abul As. Jadi ini dalam Al-Quran juga disahkan, meskipun orang itu musyrik, kalau sudah diberi suaka tidak boleh diganggu. Jadi ini salah satu kaidah dalam ajaran agama Islam. Orang yang diberi suaka ini meskipun dia asalnya musuh tidak boleh diganggu. Suaka, jadi perlindungan, diberi perlindungan. Setelah mengucapkan salam Rasulullah assalamualaikum, Rasulullah tanya, wahai para sahabatku, apakah kamu tadi mendengar suara apa yang aku dengar? Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, sami'na ma sami'at. Kita mendengar apa yang kau dengar. Maka setelah baca doa Rasulullah berdiri berkunjung ke rumahnya Zainab. Dilihat benar di sana ada Abul As ibn Rabi. Akhirnya kata Rasulullah, ya Zainab, akrimi mathwah. Wahai Zainab, hormatilah tamumu ini, Abul As ibn Rabi. Tetapi kamu tidak boleh berstatus suami sama dia, karena dia musyrik. Maka kamu tidak boleh mendekati dia. Dia tamumu, tapi jangan kamu mendekati dia. Diikuti sama Zainab. Akhirnya Rasulullah mengunjungi sahabat-sahabat yang merampas hartanya Abul As, 100 onta dagangan. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, saya tidak ingin mengambil hakmu. Apa yang kau ambil ini adalah hakmu, dan ini dihalalkan oleh Allah karena situasi kita sedang berada dalam peperangan. Tetapi kalau kalian ridho, kembalikanlah hartanya Abul As, karena Abul As ini adalah suaminya putriku. Katanya sahabat-sahabat, ya Rasulullah, pendapat yang terbaik adalah pendapatmu. Jadi sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah, selalu taat kepada Rasul. Maka dikembalikan. Tapi sahabat-sahabat tadi minta syarat kepada Abul As. Wahai Abul As, kami akan kembalikan hartamu ini, tapi kami minta kamu masuk Islam. Katanya Abul As, alangkah hinanya aku kalau aku harus masuk Islam gara-gara mendapatkan harta ini. Tidak mau Abul As. Tapi Abul As diam. Sudah dikembalikan akhirnya sama sahabat. Abul As pulanglah ke Mekah dengan 100 onta tadi. Pulang lagi ke Mekah, sudah dibebaskan dari Madinah. Sesampai di Mekah, Abul As membagi-bagi sebagaimana tradisi di zaman dahulu. Orang yang jujur itu dititipi amanat. Ada orang titip emas 1 kilo, ada 2 kilo emas dititipkan karena orang ini jujur. Nanti di rumahnya ditimbun di dalam tanah. Jadi di dalam Ka'bah itu banyak timbunan-timbunan emas, bahkan ada 2 rusa dari emas di bawahnya Ka'bah. Jadi tidak ada bank di zaman dahulu itu. Jadi orang yang kaya takut sama hartanya, titipkan sama orang yang jujur. Orang ini suka musafir, dititipkan sama orang yang jujur. Termasuk Rasulullah dulu suka dititipi. Sebelum Abul As mendeklarasi keislamannya, Abul As ini seorang pemberani dan ahli perang. Kata Abul As, wahai penduduk Mekah, apa masih ada titipan kalian kepadaku? Apa ada yang belum saya kembalikan? Penduduk Mekah mengatakan, wahai Abul As, tidak ada sesuatu dari hak kami yang masih berada di tanganmu. Maka saksikanlah, katanya Abul As, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai itu, kata Abul As, sesungguhnya di saat aku berada di Madinah, saya melihat akhlaknya Rasulullah dan melihat akhlaknya umat Islam, sebetulnya terketuk hatiku untuk masuk Islam.
Tapi saya tidak mau mendeklarasi keislamanku di sana, karena saya takut nanti orang mengatakan karena saya sedang ditangkap saya masuk Islam. Saya ingin menunjukkan saya masuk Islam di saat saya sedang berada dalam kekuasaan, saya berada dalam kebebasan, tidak ada di tanggungan orang lain. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya ini benar-benar masuk Islam, bukan karena tekanan harta, bukan karena kepingin kembali kepada istri atau apa, tapi benar-benar saya masuk Islam. Jadi Abul As tidak segan mendeklarasi keislamannya. Setelah masuk Islam langsung berangkat ke Madinah, mengunjungi istrinya, kembali ke sama Rasulullah, dikembalikan statusnya menjadi istrinya Zainab tanpa akad nikah baru. Jadi nikahnya orang kafir itu dihitung sah kalau seandainya dia masuk Islam. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang kafir, jadi nikahnya ini dihitung nikah sah, terus masuk Islam istrinya, terus suaminya masuk Islam, tidak harus nikah lagi. Dalilnya apa? Surat Al-Lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, menjadi istrinya, padahal nikahnya adalah nikah secara tidak syar'i. Jadi sama Rasulullah dikembalikan berstatus suami istri dengan Abul As. Maka hiduplah Abul As di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul As, Zainab putri Rasulullah, kondisinya sakit karena terkejut waktu mau hijrah tadi, keguguran, dan tidak lama meninggal. Tidak lama, berapa bulan kemudian di tahun 8 Hijriah meninggal Zainab. Punya 2 anak dengan Abul As, namanya Ali sama Umamah. Ali ini meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Kalau Umamah hidup sampai Rasulullah wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Terjadi di tahun ke-7 Hijriah pernikahan Rasulullah dengan Safiyah binti Hayy ibn Akhtab. Safiyah ini adalah seorang Yahudi. Dulu istrinya pembesar Khaybar, Raja Khaybar, Yahudi Khaybar yang dikalahkan sama Rasulullah. Safiyah ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah adalah orang yang terkemuka di kalangan orang Yahudi, dan Rasulullah mengajari sahabat-sahabatnya, anzilun nas manazilahum. Kata Rasulullah, letakkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kalau orang ini aslinya mulia, muliakan. Kalau orang ini jangan orang yang mulia, nanti kau rendahkan. Jadi Rasulullah kalau mengalahkan sebuah kaum, yang dikalahkan tadi meskipun mulia, yang dikalahkan tadi meskipun kafir, kalau dulunya mulia tetap dimuliakan. Safiyah ini dulu istrinya Raja Khaybar, dipegang sama sahabat jadi tawanan. Akhirnya sahabat menyarankan kepada Rasulullah untuk menikahi Safiyah. Kata sahabat, ya Rasulullah, wanita ini tidak pas, tidak pantas kalau diberikan selain kepadamu ya Rasulullah, karena ini dulu putri kerajaan Khaybar, Safiyah binti Hayy ibn Akhtab. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, ya Safiyah, kamu saya kasih 2 pilihan, kata Rasulullah. Ya, ini juga ada tujuan apa? Tujuan politik. Jadi maksudnya apa? Supaya ada hubungan persaudaraan dengan suku Yahudi. Jadi barangkali orang Yahudi bisa lebih tertarik masuk Islam. Jadi tidak semakin memusuhi umat Islam. Jadi dinikahi sama Rasulullah dengan tujuan itu. Ya Safiyah, kau saya kasih 2 pilihan, kata Rasulullah. Kau masuk Islam, atau kalau kau tidak mau masuk Islam, kau saya bebaskan, kau kembalilah ke kaummu, orang Yahudi. Karena Rasulullah dengan orang Khaybar kan menyerah. Tapi ada perjanjian, mereka tetap tinggal di Khaybar dan memelihara perkebunan mereka, kurma-kurma mereka, tapi hasilnya sebagian diberikan kepada Rasulullah, sebagian diambil mereka sesuai dengan kesepakatan. Kata Rasulullah, kalau kau masuk Islam, kau akan saya jadikan istriku.
Tapi kalau kau keberatan masuk Islam, tidak ada paksaan, maka kau akan saya kembalikan kepada kaummu. Kata Sofia, ya Rasulullah, fa wallahi anni muslimah. Demi Allah, saya ini adalah seorang muslim. Kata Rasulullah, fa kaif? Bagaimana kamu muslim? Saya muslimah sejak saya berumur 9 tahun ya Rasulullah. Bagaimana? Kata Rasulullah, saya adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahku. Jadi ayahku tidak bisa berpisah kepadaku. Kalau tidur, tidur sama aku. Pamanku juga begitu. Jadi kalau datang pulang dari keluar, habis dari bepergian, pulang, masuk rumah ini saya digendong, diputer-puter di atas hawa. Ya, diangkat-angkat saya, katanya Sofia. Dan kalau tidur, saya tidur di samping ayahku. Kadang-kadang saya tidur, ini ayahku, saya, dan ini pamanku. Karena saking cintanya sama saya. Suatu hari, ayahku pulang dari musafir, pulang dari bepergian, pulang masuk rumah, tidak menyambutku. Masuk, diam, dan bersedih. Maka saya bertanya kepada diriku, apa yang terjadi? Apa kesalahanku? Fasa'altu nafsi, katanya Sofia. Apa kesalahanku? Akhirnya tidak lama pamanku datang. Pamanku juga tidak melihatku, padahal aku berada di ujung mereka, di dekat mereka. Tidak melihatku, langsung menuju ayahku. Akhirnya pamanku berkata kepada ayahku, ahuwa huwa. Maka ayahku menjawab, na'am innahu huwa. Apakah dia ini adalah dia? Maka ayahku menjawab, benar, dia adalah dia. Maksudnya apa? Orang Yahudi aslinya itu tidak tinggal di negara Arab, tidak tinggal di Madinah. Orang Yahudi itu berada di Palestina. Tapi dalam kitab Taurat mereka disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus akhir nabi di daerah Dzatan Nakhlin, penuh dengan kurma. Maka banyak dari orang Yahudi ini yang pindah ke Madinah karena Madinah itu tempatnya kurma. Pindah ke Khaybar, pindah ke Ahsa. Ahsa itu juga tempatnya kurma. Pokok daerah yang penuh kurma didatangi orang Yahudi. Karena di Taurat disebutkan Nabi akhir zaman itu akan dibangkitkan di daerah yang penuh dengan pohon kurma. Akhirnya pamanku tadi tanya kepada ayahku, apakah Nabi yang kita tunggu-tunggu ini adalah Muhammad? Tapi tidak menyebutkan namanya Muhammad. Sofia faham. Ahuwa huwa, apakah dia adalah dia? Maka ayahku dengan bersedih menjawab, innahu huwa. Sesungguhnya dia adalah dia. Maka sejak itu saya berkata kepada diriku, kalau benar ini adalah Nabi, kenapa kita tidak ikuti? Karena orang Bani Israel mengharapkan Nabi yang terakhir ini diutus dari Bani Israel. Israel itu adalah Yakub, dari keturunan Yakub. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus dari siapa? Dari Bani Ismail, dari keturunannya Ismail. Maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Jadi orang Yahudi sebelum Rasulullah datang ke Madinah ini dimusyawarai sama orang-orang Ansor, saya akan ketemuan Muhammad, dia akan pindah ke Madinah. Anusaniduhu, apakah kita perlu mendukungnya? Kata orang Yahudi, saniduhu fa innahu haq. Bantulah dia, dukunglah dia, karena dia ini adalah hak, benar. Tapi di saat mereka ketemu, keberatan. Kata Allah, wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Di saat Rasulullah sudah sampai di Madinah, turun ayat mengkisahkan orang Yahudi. Keberatan orang Yahudi, membongkar rahasianya orang Yahudi. Kisah-kisahnya panjang, sebelum ayat ini sudah dikisahkan, terakhirnya ditutup kata Allah, wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Orang Yahudi kalau ketemu sama orang-orang muslim mengatakan kami beriman. Tapi di saat mereka berpisah, mereka mengatakan
Jangan banyak cerita tentang Taurat. Nanti orang muslim ini tambah tahu. Jadi keberatan untuk menerima. Sofia mendengar itu, dia mengatakan saya terima ini. Dia adalah nabi. Meskipun Sofia tetap hidup bersama orang-orang Yahudi di Khaybar sampai dinikahi. Jadi Rasulullah ini suami ketiganya Sofia. Sofia sudah pernah menikah, terus cerai, terus nikah lagi, terus sama Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah senang. Maka Sofia menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini jadi istri Rasulullah yang ke-10. Terakhir Maimunah. Setelah Maimunah Rasulullah tidak nikah lagi. Sama Maimunah pun tujuannya untuk menarik hatinya orang-orang Mekah. Itu terjadi di saat Rasulullah pergi haji wada, bukan haji wada, pergi umratul qada. Di tahun ke-7 ini juga di bulan Zulqa'dah. Kenapa kok bulan Zulqa'dah? Karena bulan Zulqa'dah itu dalam tradisi Arab adalah bulan libur, bulan istirahat. Tidak diizinkan peperangan. Jadi Zulqa'dah, qu'ud, duduk aslinya. Jadi orang Arab akan sangat enggan sekali untuk berperang di bulan Zulqa'dah. Maka Rasulullah pergi umroh. Dulu kan pergi umroh dilarang. Ini pergi umroh bersama 2000 sahabat tahun ke-7 Hijriah di bulan Zulqa'dah. Pergi umroh dan semua yang hadir di Sulh Hudaybiyah diminta hadir sama Rasulullah dan semuanya ikut, membawa 60 onta untuk dikorbankan dalam umroh tersebut. Jadi pergi umroh, sesampai di perbatasan Mekah Rasulullah membawa senjata. Padahal perjanjiannya Rasulullah tidak boleh membawa senjata, tapi Rasulullah khawatir bahwa penduduk Mekah akan khianat dengan perjanjian tersebut. Di saat orang-orang Mekah mendengar Rasulullah berangkat dengan 2000 sahabatnya membawa senjata, mereka ketakutan dan bergejolak. Akhirnya mereka mengutus Suhail ibnu Amr menghadap Rasulullah. Kenapa kamu membawa senjata? Kita sudah membuat perjanjian, kamu tidak masuk Mekah kecuali tidak ada senjatanya. Kata Rasulullah, saya tidak akan memasuki Mekah membawa senjata. Senjata ini akan saya taruh di luar Mekah. Ada di daerah namanya Ya'jaj. Ditaruh di situ. Itu berapa puluh kilometer dari Mekah. Ditinggal di sana bersama 200 sahabatnya untuk menjaga senjata. Rasulullah masuk dengan 1.800 sahabatnya masuk ke dalam Mekah. Rasulullah naik di ontanya, sahabat-sahabat berjalan mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali dan umroh. Orang-orang musyrik naik di atas gunung melihat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mengucapkan takbir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau tawaf di zaman itu mereka mengucapkan untuk patung-patung itu, tapi sahabat-sahabat Rasulullah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Fata'ajjabu, heran. Mereka heran melihat umat Islam yang ibadahnya itu rapi, bersih. Jadi mereka heran, juga heran keberaniannya umat Islam berani memasuki Mekah tanpa senjata, berani memasuki Al-Haram tanpa senjata. Mereka heran, akhirnya mereka berkata, sesungguhnya kaum ini adalah kaum yang tidak bisa kita kalahkan. Kita akan kalah dengan mereka. Ada salah satu yang melihat jamaahnya Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Akhirnya mereka berkomentar seperti itu. Mereka dulu mengiranya orang Mekah pindah ke Madinah ini tidak akan tahan, karena Madinah itu suhunya Masya Allah panasnya, tidak ada apa-apanya Mekah. Kalau Mekah jauh lebih dingin daripada Madinah. Madinah ini 40-50 derajat. Mereka mengatakan waktu datang mau umroh itu, wah ini nanti tidak kira kuat, karena suhu di Madinah ini tidak sesuai dengan penduduk Mekah. Ternyata Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk lari. Waktu umroh ini lari 3 kali dan jalan 4 kali, terus untuk menyilang kain ihramnya mereka, membuka yang sebelah kanan dan menaruh di sebelah kiri, sehingga mereka heran melihat umat Islam. Setelah tawaf Rasulullah sa'i 7 kali sebagaimana, jadi kalau pas jalannya turun sahabat lari, kalau pas jalannya naik sahabat jalan. Rasulullah tetap berada di atas ontanya.
Sampai selesai semuanya. Jadi umroh ini Rasulullah ngambil ihramnya di Dzul Hulaifah sebagaimana biasa. Rasulullah menyembelih 60 onta tadi, berkorban. Di mana? Di Marwah. Umroh ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau haji, umroh jadi wajib. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Kalau orang tidak ada niat haji, umroh saja sunnah. Tapi kalau haji ini tidak sempurna kalau tidak ditambahi umroh. Kata Allah, sempurnakanlah hajimu dengan umroh. Maka dari itu kalau orang mengerjakan umroh di bulan haji, dia kena denda, dia harus menyembelih kambing. Namanya apa? Haji tamattu'. Maksudnya apa? Umroh dulu baru haji. Kapan haji itu? Haji itu 3 bulan. Seperti sholat zuhur kapan? Setelah matahari berada di tengah sampai waktunya asar, ada waktunya. Umroh juga ada waktunya, haji juga ada waktunya. Kalau umroh kapan waktunya? Selama 1 tahun, kapan saja boleh. Haji hanya kapan boleh haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Faman faradha fihinna al-hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu bulannya sudah dijelaskan. Kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi orang berangkat haji boleh mulai bulan Syawal. Tapi kalau sebelum Syawal tidak dihitung haji, belum masuk waktunya haji. Jadi haji itu apa? Amalan haji banyak amalannya, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Mina. Jadi kalau berangkat bulan Syawal, ya tawaf dulu. Untuk apa? Tawafnya ini diniatkan untuk haji. Sa'inya diniatkan untuk haji, bukan diniatkan untuk umroh. Boleh tidak diniatkan untuk umroh? Boleh. Tapi kena denda. Karena apa? Belum haji sudah umroh duluan. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Jadi saya jelaskan karena banyak yang kebingungan. Kalau datang bulan haji, umroh dulu kena denda. Tapi kalau haji dulu tidak kena denda. Tapi kalau haji dulu berat. Kenapa kok berat? Wukufnya masih tanggal 9 Dzulhijjah, masih lama. Sedangkan menunggu waktu wukuf itu peraturannya banyak. Tidak boleh membuka ihram, tidak boleh bergaul dengan suaminya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, banyak tidak bolehnya. Akhirnya sama Rasulullah, sahabat-sahabatnya dianjurkan untuk umroh dulu. Kata Rasulullah, kalian umroh dulu, jadi baru nanti haji. Tidak apa-apa nyembelih kambing. Jadi kata Rasulullah, tamatta'u, hajilah haji tamattu'. Supaya apa? Supaya mudah. Kalau ada 2 pilihan, Rasulullah menganjurkan memilih yang mudah. Kalau mau milih yang sulit, ya boleh. Kalau kuat, kalau tidak kuat, Rasulullah hajinya haji ifrad. Jadi Rasulullah datang bulan haji, tidak umrah dulu, haji dulu. Sampai selesai hajinya baru umrah. Nah itu boleh. Itu yang sebenarnya seperti itu. Tapi kalau keberatan, kalau orang dari jauh, dari Indonesia, dari luar negeri, akan sangat sulit kalau mau haji ifrad. Jadi haji tamattu aja, datang niat umroh. Sudah selesai umroh, buka ihramnya, bebas. Tidak ada keterikatan. Nanti tanggal 8 Hijriah, niat pakai ihram lagi, niat untuk haji. Nanti korban menyembelih kambing karena mendahulukan umroh terhadap haji. Tapi kalau mendahulukan haji terhadap umroh, tidak ada dendanya. Itu maksudnya haji tamattu, haji santai. Tamattu itu apa artinya? Santai. Jadi enteng, mudah. Kalau mau yang enteng, ya tamattu. Nah, itu afdol, itu bagus. Banyak ulama yang mengatakan afdol buat umatnya Rasulullah haji tamattu. Kenapa? Rasulullah yang menyarankan. Rasulullah tidak haji tamattu. Karena Rasulullah sudah membawa korbannya apa ini semuanya panjang ceritanya. Tapi itulah haji dan umroh. Jadi umroh itu hukumnya sunnah.
Kapan waktunya? Kapan saja. Kalau haji, boleh niat haji di bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi mau haji, berangkat pada bulan Dzulqa'dah, tidak apa-apa, haji. Ihramnya niat haji langsung tidak apa-apa, tapi jangan dibuka sampai hari Arafah. Tapi kalau dibuka jadi tamattu, berubah statusnya menjadi haji tamattu. Kalau tidak mau tamattu, tidak boleh ngelepas ihram. Kalau orang perempuan mungkin agak ringan karena dia hanya menutup auratnya biasa, tapi kalau orang laki tidak boleh pakai jahitan, pakai ini berat. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana, pakai ihram panjang, dan ini berat sekali buat orang lelaki. Jadi umrohnya langsung umroh saja, datang umroh, nanti bulan haji ngerjakan amalan-amalan haji. Amalan haji itu sama dengan umroh, hanya saja ditambah wukuf di Arafah dan mabit di Mina, sama ngelempar jumroh. Selain itu sama tawaf, jadi sa'i. Terus sebelum masuk itu pakai ihram. Ihram itu batas. Jadi tidak boleh masuk tanah suci kalau niat umroh atau haji tidak pakai ihram. Jadi itu rukunnya haji. Jadi seperti sholat ada jamnya, ya, ada tempat yang harus dipakai sholat di mana? Tempat yang suci. Kita haji di sana. Waktunya ya miqat tadi itu. Sebelum masuk tanah suci kita sudah menggunakan ihram. Ihram seperti takbiratul ihram, diharamkan banyak hal. Itulah umroh yang dikerjakan Rasulullah dibilang umratul qadha karena mengqadha umroh yang dikerjakan tahun 6 Hijriah yang dilarang sama orang Mekah untuk memasuki Mekah. Akhirnya terjadi perjanjian perdamaian 10 tahun yang dideklarasikan dengan Suhail ibn Amr dan Ali ibn Abi Thalib, diqadha sama Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Di bulan itu juga Rasulullah menikahi Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris ini bibinya Khalid ibn Walid. Tujuannya Rasulullah apa? Supaya orang Mekah tidak terlalu takut sama orang-orang Islam, supaya merangkul hatinya orang Mekah bahwasanya sekarang Rasulullah ini ada tali persaudaraan dengan penduduk Mekah. Maimunah ini saudari istrinya pamannya Rasulullah sendiri, Al-Abbas. Jadi istrinya Sayyidina Abbas namanya Ummul Fadl, ini saudarinya Maimunah. Dan gara-gara Rasulullah menikahi Maimunah ini, Khalid ibn Walid akhirnya jatuh hati dengan Islam dan kemudian tidak lama akhirnya masuk Islam. Dan penduduk Mekah juga merasa lebih tenang, lebih aman karena Rasulullah sangat khawatir kalau orang Mekah ini takut sama Rasulullah atau takut dengan Islam, karena Mekah ini adalah tanah suci. Man dakhalaha kana aminah. Tidak boleh ada pertumpahan darah di Mekah atau di Madinah. Ini dua tanah suci. Kata Allah, man dakhalaha kana aminah. Barang siapa yang masuk Mekah tidak boleh diganggu. Jadi zaman dahulu kalau ada orang ketakutan lari ke Mekah, sudah. Yang memusuhi tadi tidak berani, tidak berdaya karena berada di tanah suci. Sampai sekarang ini hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehormatan ini, kesucian ini dijaga oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara, dengan ngalah, ya, dengan ngalah waktu perjanjian dengan Suhail, dengan menikahi Maimunah. Ini semua tujuannya untuk meredahkan kecemasan penduduk Mekah. Itulah hal-hal yang penting yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Di samping itu banyak hal-hal yang lain. Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah ini sudah menguasai semua tanah Arab. Jadi mulai dari Madinah kecuali Mekah. Tapi Mekah ini berada dalam perjanjian dengan Rasulullah. Jadi sudah tidak ada lagi yang berbahaya kepada Rasulullah. Jadi setelah Khaybar, daerah-daerah pinggir-pinggirnya itu sudah dikuasai semua sama Rasulullah, kecuali Yaman sama Oman yang waktu itu masih berstatus di bawah kekuasaan Kisra, Raja Persia. Inilah yang terjadi di
tahun ke-7 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bisa memberi inspirasi dan kekuatan iman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannah bi rahmatik darak darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.